Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk hadir di salah satu rumahnya untuk sama-sama menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian juga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk juga sama-sama tawasul bil haq dan tawasul bis sabr. Dan hal ini kita lakukan adalah sebagai keinginan kita agar terselamatkan dari kerugian, bukan saja kerugian di dunia, akan tetapi kerugian di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling memberikan wasiat dalam kebenaran dan saling memberikan wasiat untuk menetapi kesabaran. Alhamdulillah, di saat-saat yang istimewa ini Allah Subhanahu wa taala pun kembali memberikan kemampuan kepada kita untuk melangkahkan kaki dalam rangka memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada seorang ulama yang ketika ditanya, "Ya Syekh, kenapa di waktu subuh udaranya terasa segar, udaranya terasa bersih?" Maka beliau menyatakan, karena di waktu subuh bersih dari nafas orang munafik. Sehingga benar Rasulullah menyatakan, "Atqalus salat 'alal munafiqin." Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik, yang pertama adalah salatul isya, salat isya, dan yang kedua adalah salat subuh. Orang-orang munafik ketika mereka mengerjakan salat, mereka mengerjakannya dengan malas. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu berniat untuk menipu Allah, padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Idza qamu ila shalat qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, berdiri akan tetapi dengan malas. Yura'una nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu ingin dilihat oleh manusia dan tidak berzikir kecuali kepada Allah kecuali sedikit. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan pendidikan Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya. Di mana kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyatakan, "Bu'ithu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang guru. Maka siapapun di antara kaum muslimin yang saat ini menjadi guru, yang saat ini memberikan pencerahan kepada masyarakat, berarti dia meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Bahkan ada juga yang menyatakan, saya mendengar dari ceramahnya Syekh Ratib An-Nabulsi. Beliau menyatakan, ketika Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang dan ketika Allah ingin menjadikan seseorang itu bahagia, maka salah satunya Allah menjadikan dia sebagai guru. Masya Allah. Karena Rasulullah menyatakan, "Inna bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, pendidik. Dan ternyata Bapak sekalian, didikan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat menjadikan para sahabat adalah generasi yang paling unggul, generasi yang paling istimewa, yang sulit untuk didapatkan tandingannya ataupun yang semisal dengan mereka. Sehingga ada seorang soleh ditanya, seorang ulama yang soleh itu ditanya, "Ya Syekh, apakah mungkin kita akan mendapati sebuah generasi mirip dengan generasi sahabat?" Beliau menyatakan tidak mungkin, wahai anakku.
Kenapa ya Syekh? Karena kalau kita menginginkan sebuah generasi yang mirip dengan generasi sahabat, maka kita memerlukan satu sosok pengajar, satu sosok guru yang mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berarti yang tersisa bagi kita saat ini adalah mengikuti cara dan metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik dan mengajar para sahabat. Sehingga para sahabat itu, Bapak sekalian, ada di antara mereka apabila keimanannya ditimbang dengan keimanan seluruh manusia yang ada selain para nabi dan para rasul tentunya, ternyata lebih berat keimanan beliau. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ada di antara seorang sahabat, kalaulah dia berjalan pada satu jalan, maka syaitan tidak akan melalui jalan tersebut. Itulah Umar bin Khattab. Sampai syaitan pun takut gitu ya. Jadi kalau Umar bin Khattab lewat Sumampir, maka syaitan lewat mana? Nah, lewat sana lah. Nggak mau ketemu. Ada di antara para sahabat Bapak sekalian, malaikat sampai malu kepadanya. Utsman bin Affan. Ada di antara para sahabat ketika meninggal dunia, aras berguncang. Siapa itu? Sa'ad ibn Mu'adz. Bapak sekalian, Sa'ad ibn Mu'adz ketika masuk Islam usianya 30 tahun. Saya ingin tahu di sini yang hadir usia 30 tahun siapa? Ada? Rata-rata 17 tahun ya. 17 tahun. Ketika masuk Islam usianya 30 tahun. Ketika meninggal dunia usianya 36 tahun. Namun ketika meninggal dunia arsy Allah berguncang. Ada apa itu Bapak sekalian? 6 tahun di dalam Islam menjadikan arsy Allah berguncang saat beliau meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa beliau mengerjakan amalan-amalan istimewa, amalan-amalan agung, sehingga dia sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara para sahabat mereka menjadi ahli Quran, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas. Selain juga nanti Amirul Mukminin ya, baik Abu Bakar dan juga Umar. Ada pula di antara mereka yang senantiasa menghidupkan malamnya, seperti Rabi'ah ibn Ka'ab al-Ansari. Pada waktu itu usianya baru 10 tahun. Mungkin ini adik-adik berapa tahun ini usianya? Yang hadir adik berapa tahun? 11. Nah, anggaplah seperti itu. Ketika usianya 10 tahun selalu membantu Rasul, maka Rasul ingin memberikan hadiah kepada beliau. Wahai Ka'ab, silakan kau minta kepada saya, akan saya beri. Kalau ada ini disuruh minta, ada mau apa? Kira-kira mau apa? Nanti mau dikasih nih, mau sepeda atau mau apa? Ya, mau HP, mau apa ya? Ka'ab al-Ansari ini, ya, Ka'ab bin Rabi'ah al-Ansari ini, beliau berpikir sejenak, kemudian menyatakan, ya Rasulullah, saya ingin menjadi temanmu di dalam surga. Masya Allah, 10 tahun. Kata Rasulullah SAW, mungkin ada permintaan yang lain. Engkau kan masih kecil gitu ya, mungkin ada permintaan yang lain. Kata beliau, tidak ada ya Rasulullah, saya pengen itu, menjadi temanmu di dalam surga. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kalau itu keinginanmu, bantu saya untuk mengabulkan permintaanmu dengan memperbanyak sujud. Maka semenjak itu Rabi'ah ibn Ka'ab al-Ansari, atau ya Rabi'ah ya, maka beliau selalu terlihat dalam keadaan ruku dan juga sujud, senantiasa qiyamul lail, apalagi sholat berjamaah jangan ditanya. Masya Allah, ini menunjukkan bahwa lulusan sekolahnya Rasulullah SAW menjadi generasi paling hebat. Termasuk sekolah pertama yang didirikan oleh Rasul itu kan ada Ashabus Suffah. Ada sekitar 70 orang yang dididik langsung oleh Rasulullah di Masjid Nabawi, dan ternyata dari mereka menjadi para ulama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, dan sebagainya. Nah, Bapak sekalian, lalu bagaimana cara Rasulullah SAW mendidik para sahabat? Ini yang akan sedikit-sedikit kita bahas. Yang pertama, Bapak sekalian, Rasulullah SAW menggunakan metode tanya jawab. Dalam mengajar,
salah satu metode terbaik adalah dengan dialog, Bapak sekalian. Dengan dialog biasanya menjadikan murid kita fokus. Dengan tanya jawab, yang tadinya ngantuk bangun. Seperti di pengajian ini nggak ada yang ngantuk ya Bapak sekalian. Kemudian juga kalau yang tadinya sedang ngobrol jadi diam. Pokoknya fokus dengan adanya pertanyaan tersebut. Contoh Rasulullah SAW menyatakan, "Atadruna manil muflis?" Tahu nggak kalian siapakah orang yang rugi? Para sahabat menyatakan, "Al-muflisu fina man la indahu man laisa lahu mal wala dirham." Orang yang tidak punya harta, tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya perhiasan, itulah orang yang rugi di antara kami ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang merugi, orang yang bangkrut di antara umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala ibadah-ibadahnya Bapak sekalian, namun ternyata dia pernah mencela seseorang, dia pernah memukul seseorang, dia pernah membunuh seseorang, pernah mengambil harta seseorang, maka pahala-pahalanya itu diberikan kepada yang pernah dicelaknya, pernah dipukulnya, pernah dibunuhnya, pernah diambil hartanya, sampai semua kebaikannya itu tidak tersisa Bapak sekalian. Yang menuntut banyak, akhirnya keburukan orang yang menuntut diberikan kepada dia, dan akhirnya pun dia dimasukkan ke dalam neraka. Jadi dengan pertanyaan seperti itu, para sahabat alaihi langsung menangkap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Contoh lagi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW nanti kalau bertanya itu diulangi sampai 3 kali. Ya Bapak sekalian. Tahukah kalian siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Para sahabat terdiam. Diulangi sampai kemudian baru dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu juga salah satu cara Rasulullah mendidik para sahabat adalah dengan bertanya. Rasulullah juga pernah lewat di sebuah jalanan, kemudian beliau melihat ada seekor rusa yang sudah mati dan cacat. Sudah mati cacat itu Bapak sekalian. Jadi telinganya itu terpotong. Rasulullah mengambilnya kemudian menyatakan, "Hei para sahabat, siapa yang mau memiliki hewan ini? Ataupun siapa yang mau membeli rusa ini dengan 1 dirham?" Para sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah, apa yang bisa kami perbuat dengan hewan yang sudah mati, cacat? Gak maulah gitu ya disuruh beli. Bagaimana kalau saya kasih? Mau gak? Kalau dibeli gak mau, ini saya kasih mau gak?" Kata para sahabat, "Ya tentu gak mau ya Rasulullah. Kalaupun hidup, belum tentu kami mau ya Rasulullah. Karena dia cacat." Maka Rasulullah SAW langsung memasukkan pelajaran di sana, bahwasannya sesungguhnya dunia lebih hina di hadapan Allah daripada hewan ini. Dan langsung masuk tuh pelajarannya, intinya diajak dulu pertanyaan baru memasukkan pelajaran yang begitu berharga. Dalam riwayat lain menyatakan sesungguhnya di hadapan Allah surga itu tidak bernilai seperti 11 sayap nyamuk. Masya Allah. Jadi yang pertama, Rasul mendidik para sahabat adalah dengan tanya jawab, dengan pertanyaan. Yang kedua, Rasulullah SAW ketika memerintahkan sesuatu, maka beliau adalah orang yang pertama kali mengerjakannya. Rasulullah SAW bukan hanya menyampaikan materi tanpa adanya realisasi ataupun tanpa adanya pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, sekalian. Kalaulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat sabar, maka Rasul adalah orang yang paling sabar. Kalau Rasul mengajak para sahabat untuk bertakwa, maka Rasul menyatakan, "Inni atqakum lillah." Aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah dari kalian. Kalau Rasul mengajarkan untuk menikah, Rasul menikah duluan, mencontohkannya gitu. Kalau Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk menggali parit pada waktu mau perang Khandaq itu apa sekalian, Rasul juga bekerja. Kalau para sahabat hanya memikul 1 batu untuk dipindahkan, Rasul membawa 2 batu apa sekalian. Rasulullah SAW sambil menyatakan, "Allahumma la aisha illa aishal akhirah farhamil ansar wal muhajirah."
ya Allah sesungguhnya tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan akhirat, maka rahmatilah golongan Ansor dan Muhajirin. Ayo ikhwah, masih contoh. Kemudian juga para sahabat ketika mendengar Rasulullah SAW menyatakan bait syair tadi, maka mereka menyatakan nahnul ladzina bay'u Muhammadan 'alal jihad ma baqina abadan. Kami adalah generasi yang sudah mengambil janji setia kepada Rasul untuk senantiasa berjuang selama kami hidup di atas muka bumi ini. Masya Allah. Allah juga mengingatkan atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian melupakan diri kalian? Apakah kalian menyuruh manusia untuk mengerjakan kebaikan dan melupakan diri kalian, sedangkan kalian membaca Alkitab? Dan juga afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Jadi Bapak sekalian, memberikan contoh langsung itu lebih mudah untuk difahami daripada hanya sekedar memberikan definisi. Kalau di dalam pelajaran tafsir, usul tafsir Bapak sekalian, berkaitan dengan ikhtilafut tanawwu, contohnya ini saya sedikit keluar dari pembahasan. Salah satu cara memahamkan manusia paling cepat adalah dengan memberikan contoh. Oke, kalau saya bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu contoh gini, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, apakah yang dimaksud dengan pulpen ataupun pena? Ada yang bisa menjawab? Dengan tulisan, dengan kalimat, silakan dijawab. Ustaz Zaid mungkin. Alat tulis terus. Pulpen adalah alat tulis terus. Dengan penjelasan. Ada yang bisa? Ada yang bawa pulpen, Pak? Yang menggunakan tinta. Alat tulis yang menggunakan tinta. Terus apa lagi? Ustaz Zaid bawa pulpen, Pak? Biar lebih paham ya saya ini kan. Atau kalau nggak ada pulpen biar ini aja dah. MOS, ya mudah nih. Apa itu MOS? Dijelaskan dengan kalimat. Mungkin akan ada yang menyatakan MOS adalah sebuah perangkat dari komputer yang berguna untuk memudahkan kursor dan sebagainya, dijelasin. Kira-kira yang mendengar paham nggak itu apa sekali? Seperti tadi pulpen adalah alat tulis yang memiliki tinta, kemudian diolah dengan berbagai cara sehingga dia memiliki berbagai warna contohnya. Bingung orang-orang membacanya ketika mendengarkan penjelasan tersebut. Apa itu pulpen? Apa itu MOS? Tapi ketika saya katakan sesungguhnya MOS itu ini, cukup mengatakan apa itu MOS? MOS itu ini. Orang-orang langsung paham, oh itu MOS. Dan orang-orang akan memahami bahwa bukan berarti perkataan ini adalah MOS, tidak ada di atas muka bumi MOS kecuali ini, kan tidak? Atau ketika saya tunjukkan ini adalah pulpen, contohnya, mereka tidak meyakini bahwa di atas muka bumi tidak ada pulpen kecuali apa yang saya tunjukkan, kan tidak? Pokoknya yang mirip dengan hal itu adalah pulpen, alat tulis. Tadi wahfidakumullah. Maka berkaitan dengan amalan keseharian pun Rasulullah SAW banyak memberikan contoh, bukan hanya sekedar definisi. Bapak sekalian, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Khudhu anni manasikakum, kalau kalian mau naik haji, mau mengerjakan ibadah haji, ikuti tata cara ibadah hajiku. Langsung dengan praktek. Rasulullah SAW beberapa kali beliau sholat di atas mimbar agar terlihat oleh para sahabat bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana ruku'nya, dan ketika sujud baru beliau turun dari mimbar. Rasulullah SAW pernah juga sholat dengan menggendong cucunya. Itu kan contoh bagi kita. Termasuk juga apa sekalian berkaitan dengan amalan hati, contohnya sabar. Ya, ikhwan. Jadi langsung dengan praktek nyata, dan ketika terjadi sebuah musibah kepada seorang sahabat, maka langsung dikatakan bersabarlah engkau. Nah, jadi yang kedua, Rasul kasih contoh kepada para sahabat. Yang ketiga, apa sekalian, Rasulullah SAW mendidik mereka itu dengan memberikan pertanyaan dadakan untuk memperhatikan akhlak mereka, untuk juga mengecek ibadah mereka.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada suatu hari beliau bertanya kepada para sahabat, Man asbaha minkumul yawma sha'iman. Selesai sholat subuh, Rasulullah tiba-tiba bertanya, siapa di antara kalian yang pagi hari ini berpuasa? Para sahabat gak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, Man asbaha faman tabi'a minkumul yawma janazah. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Para sahabat terdiam. Abu Bakar menyatakan, saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah memberi makan orang miskin? Para sahabat diam. Abu Bakar menyatakan, saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah menengok orang sakit, menjenguk orang sakit? Para sahabat terdiam. Rasul menyatakan, saya. Abu Bakar menyatakan, saya ya Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian menyatakan, majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah. Tidaklah amalan-amalan tadi berkumpul pada seseorang kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Yang pertama, berpuasa. Yang kedua, mengiringi jenazah. Yang ketiga, memberi makan orang miskin. Dan yang keempat, menjenguk orang sakit. Kalau kita kerjakan dalam satu hari, kata Rasulullah, dia akan masuk surga. Jadi Rasulullah bertanya, bagaimana ibadah kalian, bagaimana akhlak kalian? Dan ini adalah untuk meningkatkan motivasi juga bagi anak didik kita agar mereka senantiasa meningkatkan kebaikan dan kebaikan. Hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik daripada hari ini. Dan ini ternyata opas sekalian diambil oleh orang-orang Jepang, sehingga mereka memiliki sebuah kebiasaan yang dinamakan dengan kaizen katanya ya. Kaizen itu opas sekalian hari ini harus melakukan perkara baru yang baik walaupun hanya 1 menit. Walaupun hanya 1 menit. Berarti kan kalau kemarin kita membaca Al-Quran 30 menit, maka hari ini jadi 31 menit. Pokoknya tambahan 1 menit untuk perkara yang baik. Sehingga hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, Bapak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat itu dengan memotivasi mereka agar mereka mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan agar para sahabat berlomba-lomba di dalam kebaikan. Contoh, Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu beliau menyatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika perang Khaybar, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yaftahu Allah ala yadayhi. Besok kata Rasulullah, aku benar-benar akan memberikan bendera ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah pun mencintainya, Allah dan Rasulnya pun mencintainya, dan benar-benar Allah akan memberikan kemenangan karena melaluinya gitu ya, ataupun dengan kedua tangannya. Para sahabat pada waktu itu di malam harinya selalu bertanya-tanya, siapa nih yang akan mendapatkan bendera tersebut yang akan dipilih oleh Allah menjadi panglima perang. Mereka menginginkan mendapatkan bendera tersebut karena orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Sampai Umar bin Khattab menyatakan, saya tidak pernah menginginkan kedudukan, jabatan kecuali hari itu. Karena Rasul menyatakan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Sampai ketika di pagi harinya semuanya sudah berkumpul, semuanya ingin mendapatkan bendera itu, Bapak sekalian. Namun ternyata Rasulullah bertanya, Aina Ali ibn Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Kok saya tidak melihatnya? Sebelum dilanjutkan, Bapak sekalian, ini seorang panglima perang itu Masya Allah teliti ya dengan pasukannya. Sampai ada yang tidak hadir, ketahuan di mana Ali bin Abi Thalib. Kata para sahabat, dia sedang sakit mata ya Rasulullah. Rasulullah SAW menyatakan, coba datangkan kepada saya. Akhirnya dipanggil, didatangkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian meniupnya, Rasulullah meludahinya gitu ya. Dan pada waktu itu juga Rasulullah mendoakan dan kemudian Ali bin Abi Thalib sembuh, seakan-akan tidak pernah sakit dan matanya lebih baik daripada sebelumnya. Insyaallah.
Ikhwah juzakumullah. Jadi Rasulullah SAW memberikan motivasi agar mereka mendapatkan kedudukan tertinggi di hadapan Allah, yaitu adalah dengan dicintainya. Yang kelima, Bapak sekalian, Rasulullah SAW menjawab pertanyaan para sahabat dengan jawaban yang lebih penting. Jadi ketika ada seseorang yang bertanya dari mereka, Rasulullah SAW memalingkan jawabannya itu kepada sesuatu yang dibutuhkan oleh orang yang bertanya, Bapak sekalian. Contoh, Rasulullah SAW ditanya, kata Anas bin Malik, ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mana sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi? Bapak sekalian, Rasulullah SAW menjawab, madza a'dadta laha? Kamu udah menyiapin apa ini untuk hari kiamat? Jadi Bapak sekalian, kalau ditanya kapan hari kiamat, Rasul tidak tahu, Bapak sekalian. Dan yang paling penting bukan mengetahui kapan terjadi hari kiamat, akan tetapi persiapan apa yang sudah kamu lakukan untuk menjemput hari kiamat tersebut. Sehingga Rasul memalingkan pertanyaannya itu, madza a'dadta laha? Apa yang kamu sudah persiapkan untuk hari kiamat itu? Kata orang Arab Badui itu, aku cinta Allah dan Rasul. Maka Rasulullah SAW menyatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama siapa yang engkau cintai. Masya Allah. Berarti kalau kita cinta Rasul, dikumpulkan bersama Rasul. Kalau bapak-bapak ibu cintanya Fir'aun, ya bareng nanti sama Fir'aun gitu. Nauzubillah min dzalik. Kalau cintanya orang-orang soleh, dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Al-mar'u ma'aman ahab, ataupun al-mar'u anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama siapa yang engkau cintai. Terkadang juga Bapak sekalian, Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, kalau kami sedang berada di atas lautan, air minum kami sedikit, boleh nggak kami berwudu dengan menggunakan air laut? Pertanyaannya satu, tapi jawaban Rasul menyatakan, laut itu suci airnya, halal bangkainya. Dua jawabannya, karena itu yang diperlukan oleh mereka. Bukan sekedar status kesucian air laut, tapi juga kehalalan binatangnya. Kalau mereka sedang berlayar menemukan ikan itu yang sudah mati, kan jadi halal. Rasulullah sekali lagi memberikan jawaban sesuai dengan yang lebih layak diketahui daripada oleh seseorang tersebut. Yang keenam, Bapak sekalian, Rasulullah SAW ketika melihat sesuatu dari para sahabat, atau ketika Rasulullah SAW ingin menegur seorang sahabat yang melakukan kekeliruan dan dosa, maka Rasulullah SAW tidak pernah menyebut namanya. Kalau negur, ya, kalau mau menghukum, contohnya mau memberikan peringatan kepada para sahabat agar tidak mengerjakan perbuatan yang sama, maka tidak menyebut nama pelakunya. Ini juga bisa dilihat di dalam interaksi Rasul dengan para pelaku dosa. Dan perlu kita sampaikan Bapak sekalian, memang para sahabat adalah generasi yang terbaik, generasi yang unggul. Namun ini tidak meniadakan bahwa di antara mereka ada yang pernah terjerumus ke dalam dosa. Contoh, tiba-tiba datang kepada Rasul, ya Rasulullah, halaktu, ya Rasulullah, aku celaka, aku binasa. Kata Rasulullah, ahlakaka, kok bisa kamu bilang kayak gitu? Ada apa ini ya? Apa yang menjadikan kau binasa? Ya Rasulullah, waqa'tu bimra'ati fi Ramadan. Aku berhubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan. Kata Rasulullah, ya sudah kalau begitu merdekakan puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, jangankan 2 bulan ini ya, 1 bulan aja kayak gini. Ya sudah, merdekakan merdekakan seorang budak sahaya. Ya Rasulullah, saya nggak punya uang, nggak punya harta, nggak mampu ya Rasulullah. Kasih makanlah orang-orang miskin, 60 orang miskin. Saya justru miskin ya Rasulullah, nggak bisa ya. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil sekeranjang kurma, dia menyatakan, nih infakkan kepada orang-orang miskin. Ya Rasulullah, di Madinah ini nggak ada orang paling miskin kecuali aku. Kalau udah mau pulang, Masya Allah. Rasulullah SAW itu tidak menyebut namanya. Rasulullah juga tidak mencelanya, gitu ya. Termasuk juga apa sekalian, ketika Rasulullah SAW mengingatkan suatu kaum,
Mereka apa? Rasul itu cukup dengan menyatakan mabalu aqwamun qalu kadza wa kadza. Kenapa ada sekelompok manusia mengatakan ini dan itu? Tidak menyebutkan kenapa si fulan mengatakan seperti ini. Kenapa si fulan berbuat seperti ini, tidak menyebut namanya Bapak sekalian. Seperti kan ada seorang wanita Bani Makhzum yang dia meminjam barang dari tetangganya. Ketika diminta, dia menyatakan saya nggak pernah pinjam apapun. Jadi dia menolak, dia pun mengingkari bahwa dia pernah meminjam, baik itu uang ataupun barang. Ketika dilaporkan kata Rasul, potong tangannya. Jadi Bapak sekalian, pelajarannya, siapa yang meminjam sesuatu dari temannya dengan niat untuk tidak dikembalikan, maka hukumnya hukum pencuri. Pinjam uangnya dengan merengek-rengek, nangis-nangis, pinjam dong, nggak banyak, 10 juta aja, gitu. Dengan niat di dalam hatinya saya nggak akan mengembalikan, itu hukumnya hukum pencuri, Bapak sekalian. Nah ini wanita ini, potong tangannya kata Rasulullah. Akhirnya keluarganya seakan-akan nggak terima kan ya. Ini wanita mulia. Kira-kira nih siapa yang bisa kita jadikan orang ketiga yang bisa berbicara dengan Rasul agar tidak jadi dipotong tangannya? Dipanggillah Usama ibn Zaid, ataupun ya pokoknya karena kecintaan Rasul itu ya, sahabat yang sangat dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia berbicara dengan Rasul agar tidak dipotong tangannya, Rasul merah mukanya, marah. Akhirnya beliau berkhutbah di hadapan manusia. Kenapa ada suatu kaum, gitu ya? Atau Rasul menyatakan kalaulah yang menyebabkan kebinasaan kaum terdahulu adalah ketika orang-orang kaya, orang-orang mulia mencuri dibiarkan. Tapi kalau orang-orang miskin mencuri, segera dihukum ya, ditegakkan hukuman padanya. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya, kata Rasulullah. Rasulullah tidak menyebutkan si fulan itu. Kenapa dia datang kepada saya meminta keringanan dalam hukum Allah? Masya Allah. Rasulullah SAW tidak menyebutkan namanya. Al-ikhwah fillah. Ketika 3 orang datang kepada Ummul Mukminin Aisyah bertanya tentang ibadahnya Rasul. Ya Ummul Mukminin, bagaimana sholatnya Rasul? Bagaimana ibadahnya Rasul? Ketika dijelaskan, 3 orang sahabat ini menyatakan, kita ini tidak ada apa-apanya dengan Rasul. Orang pertama menyatakan, kalau begitu saya akan qiyamul lail setiap malam, gak mau tidur. Orang kedua menyatakan, saya akan senantiasa berpuasa, gak mau buka. Yang ketiga, saya tidak mau menikah. Perkataan 3 orang ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul menegur dan menyampaikan hal ini kepada masyarakat ataupun kepada para sahabat secara umum. Kenapa ada suatu kaum yang menyatakan seperti ini dan seperti ini? Disebutkan 3 hal tadi. Padahal kata Rasulullah SAW, saya ini sholat, saya juga tidur. Saya ini berpuasa, saya juga berbuka, dan saya pun menikah dengan wanita. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Rasul tidak menyebutkan namanya. Mungkin sampai hari ini kita nggak tahu tuh 3 orang sahabat itu siapa. Nggak tahu kita apa sekalian. Kalau mau ditelusuri sanadnya bisa ketahuan, akan tetapi inilah diantara adab dalam mendidik Bapak sekalian. Kalau mau menegur, kalau mau meluruskan, maka tidak disebut namanya. Ikhwahullah ya. Kemudian juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendidik para sahabat untuk mendengar dan taat. Apa yang disampaikan oleh Rasul, kalau itu berupa perintah mereka kerjakan, kalau itu berupa larangan mereka tinggalkan. Mereka selalu menyatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Mereka tidak pernah menyatakan sami'na wa mikir dulu. Ya, sami'na wa entar dulu. Sami'na wa tidak, sami'na wa ata'na Bapak sekalian. Apalagi kalau sami'na wa asaina, mereka tidak menyatakan seperti itu. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti contoh ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan keharamannya khamr. Keharaman khamr itu kan secara bertahap yang disampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama disampaikan bahwa manusia bertanya kepadamu tentang khamr, katakan khamr itu
ada baiknya tapi banyak buruknya. Ya, yang pertama seperti itu. Akhirnya manusia sudah mulai mengurangi itu minum khamar. Diturunkan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Oh, wahai manusia, wahai orang yang beriman, kalau kalian mau sholat tidak boleh dalam keadaan mabok sehari 5 kali." Sudah semakin sedikit aja tuh Mas kalian ya minum khamrnya. Baru kemudian Allah menyatakan, mereka bertanya tentang khamr dan judi, katakan khamr dan judi adalah perbuatan setan, jauhilah dia. Ini larangan, haram, bahwa khamr dan judi itu haram. Apa yang dilakukan oleh para sahabat Bapak sekalian? Para sahabat pada waktu itu yang memiliki khamr di rumahnya, mereka mengeluarkannya dan langsung menumpahkannya, sehingga Madinah seperti banjir khamr. Air itu mengalir, ya khamr itu mengalir di daratan-daratan Madinah. Masya Allah. Mereka tak pernah bertanya apa hikmahnya ya Rasul, tidak. Ketika turun perintah dari Allah, ya nisa'an ya ayuhan nabi, ya kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, hai Nabi, katakan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, dan juga kepada kaum wanita yang beriman, agar mereka menjulurkan jilbabnya, menutup kepalanya. Para sahabat mereka langsung menggunakan kain-kain yang ada, tirai-tirai rumah mereka diturunkan, dipakai untuk menutup rambutnya. Mereka nggak bertanya apa hikmahnya ya Rasul, nggak pernah. Mereka langsung menyatakan sami'na wa ata'na. Para sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya telah diturunkan kepada kami sebuah ayat yang itu berat bagi kami. Ayat apa itu? Kalau apa yang kalian simpan di dalam dada, atau apa yang kalian kalian terangkan gitu ya, apa yang terlihat, apa yang di dalam batin kalian, semuanya akan dihisab. Ya, ikhwah, di akhir-akhir surat Al-Baqarah itu, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuha yuhasibkumullah. Jadi ikhwah, apapun yang kalian sembunyikan, apa yang kalian jaharkan itu, semuanya akan dihisab. Ya Rasulullah, perkataan hati itu berat bagi kami kalau nanti akan dihisab. Rasulullah menyatakan, apakah kalian akan mengatakan seperti perkataan orang-orang Yahudi, sami'na wa asoina? Katakan oleh kalian sami'na wa ata'na. Maka para sahabat menyatakan sami'na wa ata'na ya Rasul. Allah langsung menurunkan takhfif ataupun keringanan bagi mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Dan selanjutnya ini, Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi menurunkan keringanan, bahwa Allah tidak membebani kita kecuali dengan apa yang menjadi kemampuan bagi kita. Ya, selanjutnya Bapak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat bahwa taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu mutlak. Namun taat kepada manusia dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau di dalam ayat Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Baru kemudian wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Kenapa ulil amri tidak dikatakan wa ati'u ulil amri, tapi langsung wa ulil amri minkum? Karena ketaatan kepada mereka berkaitan dengan taat kepada Allah dan Rasul. Selama taat Allah, selama taat Rasul, ikuti. Begitu juga istri diwajibkan taat kepada suami selama suami tersebut taat kepada Allah dan Rasul. Rasulullah menyatakan la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk selama dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu ada seorang panglima perang bilang kepada prajurit-prajuritnya, wahai prajurit-prajuritku, saya pemimpin kalian, saya komandan kalian. Saya perintahkan semua di antara kalian untuk melemparkan dirinya ke dalam api. Pada waktu itu dinyalakan api. Semua kalian harus melemparkan dirinya ke dalam api tersebut. Ya, Allah. Sampai kemudian Bapak sekalian, para sahabat yang hadir tidak mau melakukan hal tersebut. Ya. Kemudian barulah mereka menyatakan, kita adukan
Rasulullah, kami diperintahkan untuk masuk ke dalam api ini, padahal dia adalah komandan kami. Gimana ya Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, kalau kalian masuk ke dalam api tersebut, kalian tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Kata Rasulullah, baru kemudian diakhiri, innama ta'ah fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Kalau mencelakakan diri kita nggak boleh, Bapak sekalian. Kalau dalam kemaksiatan tidak boleh. Umar bin Khattab ataupun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menyatakan ketika diangkat menjadi khalifah, ati'uni ma ata'tullaha fikum. Taatlah aku, kata Abu Bakar, selama aku taat kepada Allah. Fa in asaitullaha fala ta'ata li 'alaikum. Kalau aku bermaksiat kepada Allah, kalian enggak wajib mentaatiku. Insyaallah. Ini ya. Yang selanjutnya juga Bapak sekalian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat itu salah satunya adalah dengan memberikan apresiasi terhadap capaian para sahabat. Ini salah satu hal yang sangat-sangat juga diperlukan Bapak sekalian. Kalau anak didik kita berprestasi, kemudian kalau karyawan kita bisa mengerjakan sesuatu yang menjadikan perusahaan itu maju gitu ya, ada apresiasi, ada hadiah, ada minimal adalah pujian. Nah, Rasulullah pun memuji sahabat dengan kehebatannya ataupun dengan pencapaiannya. Pokoknya seseorang yang layak untuk dipuji oleh Rasulullah. Contoh, Rasulullah SAW memuji Tolha ibn Ubaidillah ketika perang Uhud. Karena Tolha ibn Ubaidillah menjaga Rasulullah SAW dari serangan musuhnya. Tolha ibn Ubaidillah siap dia mengorbankan jiwanya demi agar Rasulullah SAW selamat. Maka Rasulullah menyatakan, "Aujaba Tolha." Tolha wajib masuk surga. Memberikan apresiasi. Dan ternyata kalau kata para pebisnis itu Bapak sekalian, jika karyawan sudah mencapai sebuah kesuksesan gitu, kemudian juga bisa memajukan perusahaan, namun tidak diapresiasi oleh atasannya, oleh bosnya, biasanya mereka nggak mau membuat hal-hal yang istimewa lagi, karena nggak ada apresiasi. Jadi di satu sisi kita pentingnya memberikan apresiasi ataupun juga ucapan dan pujian ini ya bagi mereka. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada mereka dengan surga ketika mengajak mereka untuk beramal. Contoh, Rasulullah menyatakan, "Man jahada jaishal usrah falahul jannah." Siapa yang membekali tentara-tentara pada waktu yang kesulitan, itu perang Tabuk itu pada waktu itu ya, baginya surga. Utsman bin Affan datang, "Ya Rasulullah, saya ingin makan 300 ekor unta ini bersama tunggangannya." Bersama tunggangannya. Mungkin kalau di Indonesia ada nasi liwet, nasi uduk, nasi remes gitu ya. Pokoknya bersama tunggangannya lah itu. Bekal-bekalnya itu, kurma, minyak sawi dan sebagainya. Kemudian Rasulullah menyatakan, siapa yang memberi bekal bagi tentara-tentara pada waktu sulit ini, baginya surga. Utsman bin Affan datang lagi, "Ya Rasulullah, kalau gitu saya tambah 300 lagi. 300 unta lagi bersama tunggangannya." Rasulullah SAW menyatakan lagi, siapa yang memberi bekal kepada tentara-tentara kaum muslimin pada masa kesulitan ini, baginya surga. "Ya Rasulullah, kalau gitu saya tambah 300 lagi. 900 ekor unta Bapak sekalian dalam satu waktu." Kalau satu ekor unta anggaplah 20 juta. 20 juta dikali 900 itu berapa? Itu infak satu waktu. Dan setelah itu Utsman bin Affan banyak juga infaknya, tidak menjadikan dia miskin, Masya Allah. Sampai Rasulullah SAW kemudian mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh Utsman. Apapun yang dilakukan oleh Utsman bin Affan setelah hari ini tidak akan membahayakan dirinya. Masya Allah. Sudah dapat stempel dari Rasul dengan kata-kata, dengan kata lain ini Bapak sekalian. Kalaupun Utsman bin Affan melakukan dosa, tidak bermasalah, dosanya akan diampuni. Tapi apakah Utsman bin Affan setelah itu melakukan dosa? Tidak Bapak sekalian. Ini kita yang belum mendapatkan rekomendasi berani melakukan dosa, infaknya jarang. Itu ada ini wakafnya Utsman bin Affan sampai saat ini kan masih dipergunakan oleh kaum muslimin. Insyaallah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyatakan kepada para sahabat, ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah, milih dunia dan isinya, perhiasan-perhiasan dunia, kesenangan-kesenangan dunia, dan apapun yang ada di atasnya, atau yang kedua, milih apa yang ada di sisi Allah. Maka ternyata hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Abu Bakar tiba-tiba menangis, Bapak sekalian. Kata orang-orang yang hadir, itu kakek-kakek kenapa nangis gitu ya, mungkin dalam bahasa kita. Abu Bakar kenapa nangis? Rasul cuma menceritakan ada seorang hamba diberi pilihan, satu milih dunia dan isinya, dua milih apa yang ada di sisi Allah. Hamba itu milih apa yang ada di sisi Allah. Abu Bakar nangis. Ternyata Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, kami menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Ibu bapak kami menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata itulah hamba yang diberi pilihan. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebentar lagi akan meninggal dunia, maka Abu Bakar menangis. Abu Bakar menyatakan, ibu dan bapak kami menjadi tebusanmu ya Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah SAW memuji Abu Bakar. Beliau menyatakan, ya sesungguhnya di antara manusia ada yang yang paling berlaku amanah dalam hartanya, dalam dalam sahabat persahabatannya. Itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, kata beliau. Kalaulah aku diperintahkan untuk mengambil seseorang dari kalian sebagai teman dekat, maka aku akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalil, sebagai teman dekat. Akan tetapi, kata Rasulullah, ya, ukhuwatul Islam, ini adalah persaudaraan Islam. Dan juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling paham setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat untuk memuliakan orang yang pertama-tama masuk Islam, orang yang pertama-tama berinfak di jalan Allah, karena tidak sama orang yang berinfak sebelum Fathu Mekah dengan orang yang berinfak setelah Fathu Mekah. Tidak sama antara orang yang beriman sebelum Fathu Mekah dengan orang yang beriman setelah Fathu Mekah. Ketika terjadi perselisihan pendapat antara Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Umar bin Khattab minta maaf gitu ya. Masya Allah. Padahal belum tentu Abu Bakar yang salah. Biasa namanya manusia kan ada perselisihan pendapat antara Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar merasa menyesal, kemudian dia datang kepada Umar bin Khattab minta maaf. Ternyata Umar bin Khattab tidak mau menerimanya. Fa'aba, dia enggan menerimanya itu. Abu Bakar segera berangkat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan kisahnya, menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dengan Umar bin Khattab. Dia sudah minta maaf, tapi Umar bin Khattab tidak mau menerimanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian marah, Bapak sekalian, marah untuk membela Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW menyatakan, fahal antum tarikuli sahibi, apakah kalian akan meninggalkan sahabatku ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi disebutkan Bapak sekalian agar Umar menghormati Abu Bakar karena dia lebih dahulu beriman. Ketika manusia kufur, Abu Bakar beriman. Ketika manusia tidak mau membantunya dengan hartanya, Abu Bakar membantunya. Ketika manusia menjauhinya, Abu Bakar menemaninya. Insyaallah, alhamdulillah. Makanya siapa yang membuat Abu Bakar marah, kata Rasulullah, berarti telah menjadikan Allah dan Rasulnya pun marah. Alhamdulillah. Maka setelah itu Rasulullah Abu Umar bin Khattab pun tidak pernah melakukan hal itu lagi. Ya, pernah juga Bapak sekalian terjadi perbedaan pendapat antara Abdurrahman ibn Auf dengan Khalid ibn Walid. Abdurrahman bin Auf dari kalangan Muhajirin, orang yang pertama-tama masuk Islam juga. Bahkan Abdurrahman bin Auf termasuk salah seorang yang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf, ya, ikhwah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada Khalid bin Walid itu dengan menyatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku ini. Padahal beliau pun sahabat gitu ya. Insyaallah Khalid bin Walid pun sahabat. Karena sesungguhnya kalau kalian berinfak
seperti gunung Uhud, tidak akan pernah sama infak kalian dengan segenggam tangan yang diinfakkan oleh orang-orang yang telah terdahulu masuk Islam, dan tidak juga setengahnya. Masya Allah. Maka di sini Bapak sekalian tidak boleh kemudian ataupun di Rasulullah mendidik para sahabat untuk menghormati, memuliakan yang lebih dulu masuk ke dalam agama Islam. Berarti pelajarannya bagi kita gimana Bapak sekalian? Anak-anak muda dididik agar menghormati yang lebih tua. Jangan sampai anak-anak muda saat melihat orang tua, orang muda mengatakan ini orang tua pasti udah pikun. Jangan kayak gitu. Orang tua ketika melihat anak muda, orang tua itu menyatakan kamu bisa apa? Paling baru bisa muap katanya dia. Jangan juga seperti dari Allah. Agama Islam ini mengajarkan kalau kita bertemu dengan yang lebih tua, kita katakan engkau lebih baik daripada aku karena engkau telah mendahuluiku dengan iman dan amal soleh. Kalau kita bertemu dengan yang lebih muda dari kita, kita katakan engkau lebih baik daripada aku karena aku telah mendahuluimu dengan dosa dan kemaksiatan. Engkau lebih sedikit dosanya, lebih bersih di hadapan Allah, aku lebih banyak dosanya. Kalau bertemu dengan teman-teman, mereka memuji, mereka menyanjung gitu ya, maka katakan ini adalah ujian dari Allah. Allah akan meminta pertanggungjawabannya kepada aku. Jadi kita nggak sombong. Kalau teman-teman kita mencela kita, kita katakan ini adalah hasil daripada dosa dan kemaksiatan yang aku lakukan. Jadi yang disalahkan kita, ya Bapak sekalian, jangan menyalahkan orang lain. Termasuk juga kalau dalam ini kalau di luar pembahasannya, kalau dalam perusahaan itu, kenapa karyawan itu salah dan salah? Yang salah ya pemilik perusahaannya katanya gitu ya. Enggak, ini udah diingatkan berkali-kali, kenapa dia masih saja salah, masih saja keliru? Yang salah tetap engkau, kenapa menjadikan dia karyawan? Insya Allah ya, ini salah satunya. Jadi apa yang salah kitanya ya. Kalau kita sebagai bos, kita sebagai pemilik sebuah perusahaan, kita sebagai kepala sebuah yayasan dan sebagainya, kalau ada kesalahan berarti kesalahan kita. Nah, yang selanjutnya Bapak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat agar mereka mau berkorban untuk agama Islam. Masya Allah. Agar mereka siap memberikan sesuatu yang terbaik untuk Islam. Untuk Islam itu jangan diberikan yang sisa, Bapak sekalian. Nanti saya mau membaca Al-Quran kalau ada sisa waktu. Saya mau qiyamul lail kalau ada sisa waktu. Saya mau bersih-bersih masjid contohnya kalau ada sisa tenaga. Jangan kasih sisa untuk Islam, Bapak sekalian. Kasih yang terbaik. Ini adalah didikan Rasul kepada para sahabat. Rasulullah SAW memotivasi mereka dengan menyatakan ya, bahwa nanti penghuni surga akan ada yang berkata kepada Allah, ya Allah, aku ingin kembali ke dunia untuk berjihad. Kemudian aku dibunuh, berjihad lagi, dibunuh, berjihad lagi, terus seperti itu. Ini kan memberikan motivasi agar kita memberikan yang terbaik ya bagi Islam. Yang selanjutnya juga Bapak sekalian, Rasulullah SAW mendidik para sahabat agar mereka zuhud di dunia, cinta akhirat. Ingat, zuhud itu adalah amalan hati, bukan amalan badan. Ya Bapak sekalian, bisa jadi di antara kita kendaraannya paling mewah, pakaiannya paling bagus, minyak wanginya paling harum. 1 kilometer sebelum kedatangannya udah kita cium, wah si fulan mau datang dari ini aja kok. Tapi ternyata dia orang yang paling zuhud. Bisa apa sekalian. Namun bisa juga ada orang yang penampilannya, contohnya rambutnya kusut, kemudian pakaiannya bolong-bolong, makanannya roti kering, contoh gitu ya. Tapi ternyata dia orang yang paling tamak terhadap dunia. Bisa kayak gitu. Makanya kita kalau dikasih pilihan, gak apa-apa kita kaya di dunia, yang penting masuk surga, Bapak sekalian. Ya ada juga jadi banyak tabungan, punya kendaraan dan sebagainya. Alasan zuhud. Zuhud itu sekali lagi adalah amalan hati, Bapak sekalian. Rasulullah menyatakan kepada para sahabat, mali walid dunia. Apa sih dia kedudukanku dengan dunia? Ma'ana fid dunya ila karakibin istadalla tahta syajarah thumma roha wa tarakaha. Perumpamaanku dengan dunia itu ibarat seorang musafir
mampir atau istirahat di bawah sebuah pohon, istirahat sejenak baru kemudian ditinggalkan lagi. Itu dunia Allah sekalian. Makanya ada Allah, kalau minta dunia kepada Allah, usahakan jangan untuk sendirian. Bapak sekalian, mintanya agar kita bisa berinfak. Ya Allah, berikan kepadaku harta, katanya ya, agar saya bisa menyantuni anak-anak yatim, biar bisa membangun masjid, biar bisa menyantuni para janda-janda dan sebagainya. Bapak sekalian, kalau kita untuk minta untuk diri kita sedikit, ya. Jadi kalau kita minta untuk diri kita, Allah kasihnya pun sedikit. Tapi kalau minta untuk umat, maka insya Allah Allah kasih banyak. Barakallahu fikum. تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد